Kita lihat. Afif Abdullah. Mana Afif? Aira Fadillah. Diaktifkan semua kamera tanah yang baru bergabung. Aira Fadillah. Airela Marsha. Nah, mari kita bertemu ya. Oh, Aira sering di teks lagi. Aisyah Nur Inaya. Kita. Ammar. Belum ada semuanya masuk. Andi Afdal. Ada Afdal? Tidak ada. Mana? Oh iya, muncul kina. Balkis mana? Hadir. Dirda Sifa. Dirda. Ilmi kan sama saya. Mas saya mana Mas saya? Mas saya tidak bergabung. Oyim. Melina Mulyani. Mana? Kita. Melita. Rakil. Fatur Rahman. Aktifkan kamera tanah. Sahuan. Mutbainnah. Mana Mute? Hadir. Kansa Fahira. Mana Kansa Fahira? Siapa di sini? Oh, sudah sama Mili. Siapa tadi mata? Melita. Siapa ya? Hah? Siapa? Aisyah Nur Inayah. Ini Adlian. Ini Dirda. Airela Marsha. Sisakan sama saya belum bergabung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita. Ya, jangan lupa berdoa ya. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum memulai segala kegiatan kita. Ya. Ya, berdoa dalam hati. Minta kemudahan ya dalam menuntut ilmu. Oke, sudah. 13 tambah 5, 18, sisa 1. Diaktifkan kamera tanah. Balkis. Kenapa Balkis dulu? Balkis Umaira. Sahuan, Fatur, muncul ki dulu. Ilmi juga diperbaiki posisi kameranya. Fatur juga. Fatur dikasih berdiri HP-nya Fatur supaya terlihat posisi yang bagus ya. Fatur. Ya. Itu posisinya Ammar bagus ini. Terlihat bajunya juga, seragamnya. Kalaupun tidak pakai seragam ya memakai pakaian yang rapi. Ya, kita lanjut. Kenapa lagi? Saya. Oke. Pertemuan yang lalu kita apa materi kita kemarin? Masih ada kayaknya deh, tidak selesai tugasnya. Ini Dik, kemarin tanggal 2. Nah, masih ada 10 orang. Astagfirullah. Kemana semua orangnya ini? Ada kapan di sini juga yang tidak kumpul tugas? Ya, silakan dilihat tugasnya pertemuan yang lalu. Tugas keberapa ini ya? Tugas ketiga. Yang pertama menentukan objek. Masih ada 4 orang.
Siapakah orangnya? Afif, Aisyah. Aisyah, ada orangnya di sini. Alhamdulillah, langsung ditagih ya. Ibaratnya utang, ketemu orangnya langsung ditagih di tempat. Fatur, oh 3 orang. Siapa satu orang lagi tidak bergabung ini? Ini Afif double. 19 siswa. Afif pakai 2 akun. Siapa yang belum bergabung di sini, nak? Masih ada 1 orang. Ini kita sudah belajar 1 bulan lebih ya. Sudah berjalan 2 bulan sebenarnya dari bulan 7. Masih ada 1 orang tidak bergabung. Raka ada. Siapa di sini yang tidak ada namanya? Bersuara, Ki. Afdal, Afif, Afdal, Ammar, Aisyah, Aira, Birda, Kansa, Fatur, Balkis, Hilmi, Airela, Masaya, Melita, Raka, Koyim, Rakil, Adlia, Sahwan. Siapa tidak ada? Mutmainah. Tidak ada, Dik? Mana Mute? Oh, Mute. Mute, aktifkan kamera data, nak. Kenapa Ki belum bergabung di Classroom? Tidak bisa gabung, Bu. Karena? Data ke error. Karena kok gecer. Pokoknya harus Ki bergabung, nak. Usahakan Ki. Buat Ki akun yang lain. Apa sih, Classroom itu pakai akun seperti email. Jadi dia tersimpan di sini. Usahakan Ki bergabung ya. Nanti atau kita catat dulu ini kodenya. Kode kelas I6 SUICF. Mana Mute? Mute Maina? Iya, sudah. Sudah, Mina. Bergabung ya. Karena tidak bisa kita ada tugas tak kalau belum pakai bergabung di Classroom. Ini sudah 3 tugas. Jadi bukan tugasnya yang menumpuk, tapi kitanya yang tidak mengirim ya. Ini yang lain juga. Afif. Afif. Aisyah lagi, Fatur lagi, Sahwan, Melita. Menentukan isi teks deskripsi tugas kedua. Kalau biasa di grup dikirim, biasa tidak ada yang peduli ya. Jadi kalau langsung disampaikan begini, ini yang paling banyak ini, 10 orang. Wadah. Afif, Andi. Kenapa Afif? Mana Afif? Nih, terus Arisanta Afif. Mana Afif ini? Oh, tidak ada orangnya. Afif baru masuk, keluar lagi. Ada Afif di sini? Tidak ada ya? Afif, oh tidak ada orangnya. Aduh, sudah jarang masuk Zoom, tidak ada lagi tugasnya. Malah yang mau ditagih itu yang tidak ada orangnya. Aisyah lagi, Fatur lagi, Balkis, Hilmi. Kalau ketua kelas ini ya perlu ditegur ini kalau ketua kelas ya, namanya juga ketua kelas harus memimpin, menjadi teladan, menjadi contoh ya Hilmi ya. Mana Hilmi? Ini tugas masih ada. Jadi kalau pemimpinnya yang bermasalah, ya secepatnya. Bu Guru lanjut dulu materi yang baru, nanti kita lanjut ke tugas. Nanti sisa waktunya Bu Guru beri waktu untuk mengerjakan tugas tak. Ya, ini Bu Guru kasih dulu catatan ya. Silakan disiapkan buku catatan tak, bisa diambil juga buku paketnya. Dicari materinya, menentukan unsur bahasa. Jadi kalau ada struktur, ada materi struktur, pasti selalu ada unsur bahasa, ya. Jadi kalau kita mempelajari sebuah teks, mau itu cerpen, teks narasi atau teks deskripsi dan teks yang lainnya, bukan cuma susunannya saja yang mau kita pelajari, tapi cara menggunakan bahasa di dalamnya ya harus juga diperhatikan.
Sama kemarin ya, ini yang lomba surat, ada beberapa buku baca suratnya, strukturnya sudah tepat, susunan kalimatnya sudah tepat, tapi bahasanya yang masih perlu diperbaiki. Jadi yang ada mengirim tugas di classroom, silakan dicek nanti, sudah ada beberapa yang Bu Guru komentar ya, Bu Guru beri komentar. Yang belum, ya tunggu-tunggu lagi hari ini. Hari ini Bu Guru akan komentari semua, dan tinggal hari Rabu besok kita pengiriman. Jadi usahakan yang sudah ada komentarnya langsung dikerja ya, langsung dikerja. Kalau bisa hari ini atau sebentar malam, dan ditulis yang memang betul-betul siap untuk dikirim, bukan lagi ditulis dengan bahasa yang masih ada kesalahannya, atau bahkan tulisan yang masih tidak rapi, kertasnya juga ya, pokoknya kerapian yang penting. Kerapian, usahakan kita tidak ada apa sih namanya, tip X ya, tip atau tip X, tidak ada bekas penghapus. Ya, Bu Guru maksudkan di komentar itu penghapus yang begitu ya, tidak ada bekas itu. Tidak ada kesalahan lah, tidak ada kesalahan satu kali menulis, tidak ada kesalahan. Kemudian yang Bu Guru edit-edit itu penggunaan bahasanya silakan diperbaiki ya. Siapa lagi Di? Karena besok kita pengiriman ya, tapi tunggu arahan dulu. Nanti itu ditulis tangan sama diketik. Itu nanti yang ditulis tangan itu di-scan. Di-scan bisa di-scan HP. Kemudian ada yang ngirim surat di sini? Ada yang mengirim? Tidak ada. Ada di sini? Ada kita. Di Di PDF? Iya, tidak apa-apa. Jadi nanti yang ditulis tangan itu kan ada dua model ya. Di sini ada juga di Hisam, ada kayaknya deh yang mengirim. Bu Guru ingatkan dulu ya masalah lomba ya, karena tidak ada lagi Zoom berikutnya. Itu yang ditulis tangan, itu yang ditulis cantik, diperbaiki, sama diketik. Jadi ada dua kita kerja, tulis tangan dan ketik. Usahakan sama ya, jangan beda. Kemudian yang diketik itu kan memang sudah bentuk Word. Kemudian yang ditulis tangan itu di-scan ke bentuk PDF. Yang di Word juga tadi diubah ke PDF. Kemudian disatukan filenya, file tulis tangan sama file yang diketik, itu nanti yang dikirim filenya. Paham ya maksudnya Bu Guru? Jadi usahakan ada semua dulu teks surat yang sudah ditulis tangan sama sudah diketik. Nanti di-scan lagi yang tulis tangan. Kalau yang diketik itu kan tidak di-scan lagi karena dia sudah bentuk file ya. Kecuali yang tulis tangan di-scan. Oke, kita lanjut ke bahasa. Penggunaan bahasa teks deskripsi. Ini hanya berupa catatan saja. Ya, jadi di mana ada struktur pasti ada bahasa. Struktur sudah dipelajari kemarin. Struktur teks deskripsi, ada identifikasi umum yang menjelaskan atau menggambarkan secara umum suatu objek. Gimana cara mau coba lihat di sini, mau coba lihat di sini. Menggambarkan secara umum ya, gambaran umum secara objek. Hanya isinya itu bisa berupa nama saja, perkenalan nama objek, asal-usul, dan sejarah. Kemudian deskripsi bagian itu isinya merinci bagian-bagian objek yang kita gambarkan. Jadi detailnya objek itu, ciri-cirinya, umurnya, bentuknya, secara fisik, dan sifat, karakter, itu ada semua di deskripsi bagian. Kemudian struktur terakhir adalah kesan umum atau kesimpulan. Di sini kesimpulan berisi kesan atau pesan terhadap objek yang kita amati. Sekarang masuk di unsur bahasa. Yang pertama, ya mencatat kita. Kalau hari ini kita mencatat dulu. Jadi olahraga tangan dulu ya. Ya, diaktifkan kamera atas semua anak. Yang pertama kalimat perincian. Jadi tes deskripsi itu mengandung kalimat rinci, ya. Namanya tes deskripsi, di deskripsi bagian itu merincikan sesuatu.
Jadi unsur bahasa yang pertama di teks deskripsi adalah menggunakan kalimat perincian. Berisi penjelasan, uraian, rincian kalimat. Kita mami yang singkat-singkatnya, yang mana menurut kita penting, kita tulis. Ini contoh kalimat utamanya atau objek ya. Ibuku merupakan wanita yang cantik. Kata cantik itu kan masih sifatnya umum ya. Umum. Jadi itu yang dirincikan. Apakah cantik? Kulitnya putih, ada lasung pipi, kemudian bulu matanya lentik. Itu sudah termasuk kategori cantik. Ini contoh kalimat perinciannya. Jadi yang dirincikan di sini adalah kata yang cantik. Sama juga baik. Baik itu masih umum. Ya, itu yang dirincikan baiknya. Apakah suka menolong, apakah suka sedekah, dermawan, atau apa lagi? Tidak sombong, suka tersenyum, suka menolong. Ya, itu kategori baik semua ya. Itu namanya kalimat perincian. Ya, silakan dicatat dulu. Guru ambil cas laptop dulu. Sudah Mika ini? Ibuku merupakan wanita yang cantik. Jadi yang dirincikan itu adalah yang cantik. Cantik itu bersih, pipinya ada lasung pipi, kemudian rumah cantik. Itulah kategori cantik.
Punya lebaran itu. Oke, sudah. Jadi yang bisa dirincikan itu banyak ya di teks deskripsi. Apalagi misalnya sifat lucunya kucingnya. Ya, bagaimana itu sifat lucunya? Mungkin suka bermanja-manja, atau suka kasih goyang-goyang ekornya, atau suka geleng-geleng kepalanya. Nah, banyak ya. Begitu semua bisa dirincikan. Karakter yang jahat atau baik juga bisa dirincikan. Apa-apa yang termasuk jahat, sombong, apalagi dengki, suka mengganggu temannya, usil ya, itu termasuk perbuatan yang tidak baik semua. Itu semua contoh-contoh yang kalimat yang bisa dirincikan. Oke, lanjut. Sudah jelas ya. Jadi di teks deskripsi itu ada namanya kalimat perincian. Ya, biasanya ini berada di deskripsi bagian. Kemudian lanjut. Bahasa yang kedua adalah di teks deskripsi itu. Hafiz baru bergabung. Terlambat. Ya, di teks deskripsi itu ada cerapan panca indera. Panca indera kita 5 panca indera. Bisa melihat, jadi bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, bisa dirasakan. Menggunakan panca indera. Ini contoh panca indera melihat. Kucingku memiliki bulu yang berwarna hitam dan putih. Nah, ini dilihat ya, bukan dirasa dan bukan didengar. Warna hitam menghiasi bagian wajah dan ekornya, sedangkan warna putih menutupi tubuhnya. Coba Maki bayangkan bagaimana sih bentuknya ini kucing, pasti lucu ya. Warna hitam di bagian wajah, kemudian putih di bagian ekor. Nah, ini karena melihat ya, panca indera melihat, bukan panca indera merasakan, bukan panca indera mendengar. Kemudian lanjut panca indera mendengar. Jika ia lapar, ia akan mengeong dengan suara yang lengking. Ya. Mengeong dan suara itu adalah panca indera mendengar. Ada kata mengeong, misalnya desir angin. Kalau desir angin itu berarti merasakan. Kalau riuhnya ombak, kata riuh ombak itu berarti mendengar. Kalau di puisi itu menggunakan panca indera, daun-daun bergoyang atau daun-daun menari, itu melihat, bukan mendengar. Begitu ya penggunaan panca indera. Jadi bukan cuma di teks deskripsi, menulis puisi, menulis cerpen, juga digunakan panca indera. Oke. Jadi kita tidak pindah kalau masih ada yang belum paham ya. Jadi catat dulu nak. Afif, Rakil, Sahwan, aktifkan kamera dulu nak. Afif terlambat ya. Sahwan, Afif, diaktifkan kameranya, menulis dulu. Semuanya menulis. Afif, ya muncul ke Afif.
Ya, 10 menit lagi semuanya Bu Guru. Udah nah, Bu Guru kirim dulu di grup. Ya, lanjut. Paham ya? Sekarang Bu Guru mau tanya dulu, ini yang panca indera merasakan. Di mana kalimatnya yang menandakan bahwa ini panca indera merasakan? Yang mana ada kata atau kalimat yang mengatakan bahwa ini merasakan? Ada yang tahu? Gimana? Di sini ada yang tahu? Menggosokkan bulunya yang lembut. Oke? Paham? Ada semua di sini, ada yang tahu? Siapa tadi jawabnya? Kita, Dirda. Ya. Siapa? Oh, siapa ini mata? Adlia menjawab kata atau kalimat yang menandakan bahwa di sini merasakan adalah menggosokkan bulunya yang lembut. Ya, betul ya. Menggosokkan bulunya yang lembut adalah panca indera merasakan, bukan mendengar dan bukan melihat. Jadi kita merasakan ya kalau digosokkan bulunya. Ya, itu namanya panca indera. Lanjut, penggunaan afiksasi dengan kata dasar. Kita gunakan KTSP ya, bukan KPTS, tapi tukar kina. Kata dasar KTSP. Ini juga perlu dipelajari di bahasa Indonesia. Penggunaan KTSP. Ada yang mungkin sering menulis kalimat KTSP, tapi tidak ditahu apa itu sebenarnya KTSP. Nah, di sini nanti Bu Guru jelaskan ya. Jadi kita gunakan KTSP ya, bukan KPTS. Bu Guru lebih mudah kalau menggunakan KTSP. Penggunaan afiksasi dengan kata dasar KTSP. Ya, lanjut ya, afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan penambahan bunyi di awal, di tengah, dan di akhir. Kemudian kalau digabungkan, dia menjadi satu kata yang baru. Itulah afiksasi ya. Penambahan kata di awal, di akhir, dan di tengah, kemudian terbentuk itu menjadi kata yang baru. Contoh, ini dia afiksasi dulu. Afiksasi terdiri 4. Ada awalan, ada akhiran. Ya, kalau simulfiks atau sisipan itu ya di tengah. Ada awal dan akhir. Kemudian KTSP, yang disebut KTSP itu adalah kata
yang awalannya berawalan K, berawalan P, berawalan T, berawalan S. Contoh apa yang bisa ditambahkan S ya, contoh S. S itu sapu. Kalau ditambahkan biasa menjadi apa? Tambahkan dan ditambahkan awalan menjadi mesapu. Ya, menyapu itu namanya. Jadi jika ditambahkan awalan, maka dia akan hilang. Luluh atau hilang. Jadi sapu, ditambah sapu bukan mesapu, bukan mensapu, tapi menyapu. Jadi tadi kata SP-nya sudah luluh ya, huruf S-nya. Kemudian T, contohnya tulis. Ditambahkan awalan menjadi menulis, bukan mentulis. Ya, itu ya. P, apa P ya? Parkir. Ditambahkan awalan menjadi memarkir. Nah, itu nanti namanya kata SP. Kata yang ada awalan, tapi ada juga yang tidak ya, lebih ke kata kerja ini ya. Kata dasar yang menjadi kata kerja itu yang hilang kata SP-nya. Tadi sapu, tulis, parkir, K. Apa K? Apa di K? Apakah kaji bukan? Pokoknya K-nya hilang. Apa ya? Hah? Ya, kalau kasihan bisa mengasihani, bukan mengkasihani. Berarti itu dia awalan akhiran I ditambah kasihan. Oh, saya nak cari. Tunggu dulu tidak? Adik-adik, makasih ditulis. Kayaknya tidak bisa menulis. Kasihan ya, contohnya ya kasihan. Ditambahkan awalama diakhiri I jadi sufiks dan prefiks. Awalama itu sama I menjadi mengasihani. Guru posa.